Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Silakan musik. Malaikat di surga bersama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memujimu, haleluya. Sama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Kita angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memujimu, Yesus, haleluya, haleluya.
sana. Aku memujimu Yesus, haleluya, haleluya. Aku menyembahmu. Mari kita nyanyikan kidung pujian dengan sorak-sorai. Mari kita sembah Bapa. Mari kita sembah Tuhan Yesus dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Mari kita beribadah dengan sungguh, sebab kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita. Menara doa sehati, Kami siap siap beribadah dengan sungguh-sungguh. Yes. Yes. Ibadah Menara Doa Sehati Gereja Betel Indonesia Jemaat Titik Kudus Perumna 1 Bekasi. Hari ini Kamis 6 November 2025. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan Yesus, dan oleh Tuhan Yesus, dan kepada Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Ibadah ini dilaksanakan dalam nama Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, di dalam Putra Bapa Tuhan Yesus Kristus, dan dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta. Amin. Amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian, soraklah haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, sebab kita diberi kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah Menara Doa Sehati pada sore hari ini. Segala puji syukur hanya bagimu Yesus, sebab Kau yang layak dipuja. bersorak tinggikan namamu. Segala puji syukur hanya bagimu Yesus, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Yesus, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya,
Bersama-sama kita baca dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini rezeki kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa untuk sore yang indah ini. Kami datang untuk menyembah, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Sebab yang terutama dalam hidup ini hanya meninggikan, mengagungkan nama Tuhan Yesus. Nama-Mu indah Bapa. Ini mengucap syukur untuk setiap kehidupan yang boleh kami rasakan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, ku cinta Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, ku cinta Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, ku cinta Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, ku cinta Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, ku cinta Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya,
tetap cinta Tuhan Yesus selamanya. Tiada yang lain selama-lamanya Tuhan terindah Yesus. Kau ajaib Tuhan. Yesus, Yesus, Kau mulia, Yesus. Kau penebus kami. Oh, haleluya. 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 Ku cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku cinta Tuhan Yesus. Ku cinta Tuhan Yesus. Ku cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Ya ralaba ya sandara. Biar kita tetap cinta Tuhan Yesus Ya selalu. ralaba ya Tidak ada yang lain selain namamu Yesus. Amin. Yesus dalam Haleluya. hidup. Ralaba ya. Thank you Jesus. Ya ralaba. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Ya ralaba. Ya laba-laba. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. 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 Terang bagi jalanku. Terang bagi Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini kami bisa berdoa bersehati di menara doa ini. Mohon kuduskan, layakkan, sucikan kami. Kiranya Tuhan mengampuni setiap kesalahan dosa pelanggaran kami. Dan kami juga mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Kuduskan, sucikan roh jiwa kehidupan kami sehingga kami berkenan masuk ke dalam ruang maha kudus Tuhan Yesus. Makasih Bapa, kami mau baca firman-Mu dari Markus 10, kiranya firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, dan kami percaya firman Tuhan Yesus menuntun jalan kehidupan kami di akhir dari akhir zaman ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah firman-Mu yang ditabur, jatuh di tanah hati yang baik, dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama perceraian, dari situ Tuhan Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak mengerumuni Tuhan Yesus. Dan seperti biasa Tuhan Yesus mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Tuhan Yesus, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?
Tetapi jawab Tuhan Yesus kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Tuhan Yesus tentang hal itu. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menjamah mereka. Akan tetapi murid-murid Tuhan Yesus memarahi orang-orang itu. Ketika Tuhan Yesus melihat hal itu, Tuhan Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti orang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Tuhan Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Tuhan Yesus dan sambil bertelut di hadapan Tuhan Yesus, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Tuhan Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepada Tuhan Yesus, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Tuhan Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jual apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Tuhan Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata pada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-murid Tuhan Yesus tercengang mendengar perkataan Tuhan Yesus itu. Tetapi Tuhan Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Amin. Bersama-sama, upah mengikut Tuhan Yesus. Berkatalah Petrus kepada Tuhan Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya,
saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Tuhan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus dari belakang merasa takut. Sekali lagi Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan Tuhan Yesus mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Kata Tuhan Yesus, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Tuhan Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus ku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus ku terima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus ku minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus ku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Tuhan Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tembusan bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Tuhan Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku."
Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Tuhan Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah." Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Tanya Tuhan Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanannya bersama-sama. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Tuhan Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarang Tuhan Yesus mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat bersama-sama. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalanmu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk reformasi yang sedang terjadi di pemerintahan Indonesia, baik di legislatif DPR, di eksekutif pemerintah, dan di yudikatif peradilan. Kiranya mendapat tuntunan dari Tuhan Roh Kudus. Amin. Kami berdoa menghentikan cara hidup yang koruptif di masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk hidup benar sesuai firman-Mu. Kami berdoa untuk pejabat publik atau orang yang memiliki kekuasaan, kiranya mereka tidak menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya. Kiranya mereka tidak melanggar etika dan aturan. Jadikan mereka orang yang berintegritas, jujur, dan adil. Silakan Sis Popo. Belum dibuka Sis mute-nya. Sis Popo belum dibuka mute-nya. Sesuai firman Allah, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kami percaya Tuhan Yesus sedang mengubah bangsa Indonesia untuk hidup keadilan dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa bagi Indonesia, kiranya selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus, hindarkan dari malapetaka, kita dianugerahkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kami percaya rancangan Tuhan Yesus pasti terjadi di Indonesia. Amin. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias memuji Tuhan Yesus serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Kami berdoa memberkati Menteri Keuangan, kiranya diberikan hikmat dari Tuhan Yesus untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia. Kami berdoa untuk reformasi DPR dan institusi kepolisian, kiranya dapat segera terlaksana. Kami berdoa kiranya undang-undang perampasan aset bagi para koruptor dapat segera disahkan untuk menghentikan korupsi di Indonesia. Kami berdoa untuk pembangunan infrastruktur di Bekasi, kiranya dapat berjalan dengan cepat dan berkualitas. Amin. Bapak selalu ditinggikan.
Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk selalu berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang semakin dekat. Kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa memampukan kami untuk membangun keintiman dengan Tuhan Yesus setiap hari. Amin. Bapa Pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk beribadah dengan benar. Kiranya kami fokus saat beribadah, sebab kami sangat rindu menghormati Bapa. Tuntun kami ya Tuhan Roh Kudus untuk tidak terlambat datang beribadah. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GB Hati Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir penyakit sinusitis, kami tolak penyakit TBC, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Terima kasih Bapak, kami melanjutkan doa kami untuk gereja, untuk jemaat, untuk kami semua. Biar kiranya Bapa juga melayakkan kami rindu hidup kami boleh berkenan di hati Tuhan Yesus. Kami juga rindu dibentuk menjadi jemaat yang rendah hati, hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Biar kami juga menjadi pelaku firman. Kalau Tuhan Yesus memerintahkan supaya kami menjadi hamba-hamba, bahkan boleh memiliki karakter Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, karakter Tuhan Yesus, kelemah lembutan, kerendahan hati, juga penuh belas kasihan ada pada kami semua. Mengucap syukur buat kesehatan, kesembuhan untuk seluruh jemaat GB Hati Kudus. Kami sungguh percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tubuh, roh, jiwa kami semuanya ada di dalam kendali Tuhan Yesus, dan oleh bilu-bilu Tuhan Yesus kami semua sehat, kami semua menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus memelihara kehidupan kami, juga gereja tidak pernah Tuhan Yesus meninggalkan kami. Kami disayangi oleh Tuhan Yesus, dan juga Tuhan Yesus yang terus memelihara seluruh kehidupan kami secara sempurna. Sehingga apapun yang kami butuhkan, bahkan juga gereja butuhkan, Tuhan Yesus memberikan dan menyediakan, membukakan tingkap-tingkap langit. Dan kami percaya berkat-berkat yang baik Bapa curahkan bagi kami semua dan juga gereja. Apapun yang dibutuhkan untuk keuangan gereja, kami percaya Tuhan Yesus juga memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelayan firman, biar juga hamba-hambamu yang menyampaikan firman, Tuhan yang menguduskan, melayakkan, memberikan kepekaan untuk mendapat pesan-pesan daripada Tuhan Yesus. Berkati hamba-hambamu, sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat bagi jemaatmu, dan mereka juga boleh membangun jemaatmu di dalam iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Kami juga berdoa agar kami semua menjadi jemaat GB Hati Kudus yang militan, yang setia, yang teguh, yang mengasihi Tuhan Yesus, dan kami juga rindu ya Bapa, seluruh kehidupan kami boleh berkenan di hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan, dan kami sungguh percaya
Tuhan Yesus mendengarkan setiap doa yang sudah kami naikkan. Dan kami rindu Bapa, apapun yang kami naikkan, itu juga boleh berkenan di hati Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita baca firman Tuhan di Mazmur 91. Kita beriman bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan, mungkin juga keluarga kami dimanapun berada, mendapat tuntunan dan perlindungan dari Tuhan Yesus. Kita baca bersama-sama. Dalam lindungan Tuhan Yesus, Bapa di surga Maha Tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesalahan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan turah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjagai kami di segala jalan kami. Mereka menantang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh kami langkai. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami. Sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Amin. Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah beribadah menara doa pada sore hari ini. Kami mohon ampun bagi saudara kami yang tidak bisa hadir saat ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kami yang sudah hadir pada saat ini ya Bapa. Kami terlalu percaya Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Bapa di surga memberkati Engkau dan melindungi Engkau.
Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Yesus terima kasih, Roh Kudus di dalam hatiku, puji terima kasih. Amin. Menara doa sehati, Kami berdoa sehati untuk menggenapi firman Tuhan. Yesus. Yes, yes, yes. Shalom semuanya, selamat sore. Tuhan Shalom. memberkati kita semua. Iya, Amin. shalom untuk Bapak Ibu Gembala, shalom Ibu Penatua, Oma Suharti, shalom Sis Popo, shalom yang ada di gereja, shalom Bu Kris, shalom Bro Divo. Shalom. Katakan 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Tuhan Yesus Yesus dahsyat, Maha Tuhan Yesus kasih, Tuhan mulia, Yesus Tuhan Maha Yesus baik, ajaib, Tuhan Yesus Tuhan Yesus penolong penolong kami, Tuhan Tuhan Yesus Yesus penyelamat penyembuh kami. Tuhan Yesus Yesus kekuatan. penolong kita semua, juru Amin. selamat kita Selamat semua. sore. Selamat sore, Tuhan Yesus shalom, memberkati. shalom, Tuhan Yesus Shalom. berkati kita semua.